Kita lanjutkan. Tadi sudah disebut Tatibul Malaikata bahtanan ana masjid zikri atau malaikat yang hadir di majelis zikir itu jelas sebelumnya kita bahas, ya sudah kita bahas lebih dalam. Yang keempat ya, tasjlilu malakil khairi. Artinya tasjilu ini malaikat pencatat amal, itu baru ke diri. Tapi ini harus dikuatkan pemahamannya. Ini yang dekat benar dengan kita ini. Korin 2 malaikat tuh. Ya. Dalam hal ini Allah berfirman beda nih. Di sini yang mesti kita pahami, jangan disamakan dengan malaikat penjaga. Penjaga itu di luar tadi. Yang di diri itu ada di Al-Infitor ayat 10, 11, 12. Iqra coba Iqra. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini pribadi nih. Bagi kamu ada malaikat, berarti intern tuh. Ya. Tiap manusia tuh ada tuh. Ya. Jadi setiap orang itu pasti diiringi oleh 2 malaikat. Ada di hadis. Ya. Diiringi berapa Pak? 2, 1 kembaran. Jin, Korin. Aneh ya. Ada 2, ada di depan, ada di belakang, cuman 1 penggoda. Nah, cingkah jurang. Aneh enggak Pak? Aneh enggak? Aneh ya, begitu sayangnya Allah masih kalah aja ada. Hebat bener nafsu manusia itu. Ya. Nah, itu Pak. Kadang-kadang bisa menggalakkan diri awak Pak. Udah jelas ya. 2 malaikat sebelah kanan bertugas mencatat amal baik, ya. Sebelah kiri bertugas mencatat amal buruk, kan gitu. Itu sebabnya Mujahid, ahlul tafsir, ya, namanya Ibnu Katsir, mentafsirkan dari Quran ayatnya yang tadi udah disebut. Begini kata beliau, ya. Ma min adin illa walahu malakun. Malaikat maksudnya. Wakalun bihabjihi fi halatayin naumi wali kazati min abdahal jinni wal insi wad dawabil mudiyati. Faida dahamahu amrun fihi dararun lahu qala lahul malaku adhar illa ma'adina lahu biwuku'ihi alaihi. Tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya baik ketika tidur maupun dalam keadaan sadar terjaga dari gangguan jin. Nah, pertanyaannya Pak, di badan kita ada korin, yang menjaga siapa Pak? Itu yang di kanan kiri itu Rokib, Atid.
Kalau kita nggak kenal Pak, nggak makrifat, menjaga nggak? Enggak Pak Dian, saya mimpi. Ada nggak disapo. Ingat malaikat bisa ngambok juga Pak, karena dia juga makhluk. Itu gunanya dikenalin, dimakrifatin. Ini bener ini. Ya. Jadi jangan disangka yang jaganya itu Jibril, udah bingung tuh. Kalau Jibril yang jaga pontang panting Pak. Itu imam. Paham ya? Jadi di sini setidaknya kita tahu Pak. Ya. Dari gangguan jin dijaga itu malaikat itu lawan itu tuh. Ya. Manusia dan hewan-hewan mengganggu. Tahu nggak? Kalau tidur kan nggak tahu Pak. Aiko indah, malaria masuk coto. Jadi kacau Pak. Perhatian orang-orang yang betul-betul soleh, jarang kena malaria walaupun dia di hutan. Percaya? Iya kan? Aduh cici kena tubuh api, cici enggak. Aneh Pak. Kadang-kadang nggak masuk akal Pak. Jangan kaitan dengan imunisasi aja Pak. Zat imun aja Pak. Ada malaikat penjaga. Dari hewan, dari gangguan yang lain. Jika ada sesuatu yang akan mencelakakannya, maka malah kedua malaikat ini akan mengatakan kepada kita, awas, bangun kamu, hati-hati. Tuh. Aduh ndak orang tahu-tahu pas ada ulah, ada gampo jago senyo. Aduh ndak nana di jagoan Pak. Mati taimpi. Itu dia. Ilmunya harus tahu Pak. Jago. Kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah menimpanya. Beda lagi tuh. Ya. Nah, itulah sebabnya kita pahami konsep ini. Ya kan? Seperti yang banyak kita ketahui ya. Oleh umat Islam. Ini udah ilmu nih. Ya. Secara awam ya. Benarkah malaikat penjaga manusia itu bernama Raqib dan Atid? Penandung sindir nih. Ada pengen tahu ini nggak juga datang nih ngaco pula deh. Jemaah kita aneh bin ajaib ya. Nunggulah kalama saya di share. Padahal anu masukin sesuatu tuh. Ingat ya. Jadi kan Raqib Atid adalah nama malaikat, bener nggak? Jawabannya nggak bener. Selama ini kan begitu. Sebagai kaum muslimin meyakini bahwa Raqib dan Atid adalah dua malaikat yang mencatat amal manusia. Akan tetapi yang lebih tepat Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Dia sifat. Dirahasiakan tuh nama-nama malaikat. Pertanyaan, cari hadis Israel. Quran Israel nggak ada Pak. Itu nggak nama. Pencabut nyawa katanya. Nggak ada Pak. Jadi itu sifat tuh. Raqib Atid itu bukan nama. Dasarnya mana? Al-Quran. Qaf 17, 18, Iqra Iwan. Itu dia dasarnya tuh. Perhatiin, renungin tuh ayat itu. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظون من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kalau Raqib apa? Renungkan, ayat tadi menunjukkan nama enggak? Enggak kan? Ya, kalau Raqib, nah, pencatat amal Pak. Amal kebaikan itu namanya Raqib. Namanya malaikat pencatat amal perbaikan. Masuk akal nggak Pak itu nama? Itu sifat kan? Yang kedua,
malaikat pengawas yang selalu hadir ngawasin perbuatan jelek. Namanya atid. Itu nama sifat, atid, betul kan? Analogi kita kan begitu. Nah, kalau antum masih menyebut itu, hei malaikat rakib, bingung rakib tuh. Pencatat banyak. Pencatat itu banyak. Tukang catat itu bukan namanya, itu sih sifatnya. Tukang nulis itu sifat kan? Betul kan? Iya kan? Nah, udah paham ya? Karena itu ada ahli tafsir Qurtubi menjelaskan begini, maka sandarkan ke penafsir yang keren-keren nih. Raqib atid adalah sifat dari dua malaikat dengan beberapa arti sebagai berikut. Beliau menjabarkan begini, ini bisa jadi jelas. Fir raqibi talatatu awduhun. Ahaduha annahul muttatabi'ul lil umuri. At-tani annahul hafizu. Qalahu sadiyu. At-tawid annahas sahidu. Qalahu dahaku. Wa fil atidi wajhani ahaduma annahul hadirul dailaya qoi dibi asyani annahul hafijul muadu imalil habdi wa imalis syahadati. Kan makna kata raqib ada 3. Firroqibi talatatu zuhin, ada 3 tuh. Raqib itu maknanya ada 3. 1, selalu mengikuti perkara manusia. Yang kedua, penjaga. Ini pendapat dari As-Suddi, itu penjaga tuh. Ya, penjaga kan nggak nama Pak. Tukang jaga, satpam nama nggak? Enggak Pak, penjaga. Ya. Yang ketiga, syahid, saksi. Ini pendapat ada hak ulama tuh. Dia saksi, nanti pas dikubur saksinya itu. Dia berbuat baik, ini catatannya kan ya. Nah. Sedangkan makna kata atid ada 2. Atid tuh ada 2. Wafil atidi wajhani. Ya, atid ada 2. 1 yang selalu hadir. Dia ada dan tidak pernah absen, hadir kemana-mana tuh. Menjaga kejelekan tuh hadir. Yang kedua, penjaga yang disiagakan baik itu untuk menjaga atau sebagai saksi keburukan. Ini tafsir Qurtubi ada di bab 11 halaman 17, itu referensinya ya. Jadi jelas ya, tidak nama. Lebih cenderung ke sifat. Berarti raqib ada 3 sifat, atid ada nama 2 sifat. Ini udah ahli tafsir Pak. Wah, keren Pak. Jadi menjelasin ke orang itu nggak bisa dijidal nanti. Ya. Kita bahas Ibnu Katsir. Biar agak keren dikit lah ya. Ibnu Katsir membahasnya kedua malaikat ini begini, rahimakumullah. Menjelaskan 2 kata ini yaitu sifat dari malaikat. Beliau Ibnu Katsir menyebut begitu. Sifat juga. Ya. Beliau berkata, man yurakibuha mu'atadun lidalika yaktubuha la yatrukutu kalimatan wala harakatan. Itu kata siapa? Ibnu Katsir. Artinya yaitu yang mengawasi dan disiapkan untuk hal tersebut tidaklah terluput tertinggal satu kalimat pun atau perbuatan apapun, satu gerakan pun pasti tercatat, itu baik atau buruk. Ini tafsir Ibnu Katsir bab 7 halaman 398. Itu ucapan Ibnu Katsir. Berarti bukan nama, sifat, penjaga, saksi. Tuh, ya. Kita bahas lagi. Yang nafsirin ulama dulu, yang keren-keren aja. At-Tabari. Apa kata At-Tabari? Makna qaid dalam ayat itu mengawasi.
Raqib itu artinya mengawasi. Ini sejalan dengan sifat kedua malaikat tadi. Baik atid, raqib. Nama sifat mengawasi. Bahasa mudanya CCTV. Gitu ya. Nah, mengawasi itu. Beliau berkata ini At-Tabari. Apa ucapannya? An Mujahidin. Qallahu qaidun. Qalla rasad. Artinya dari Mujahid beliau berkata bahwa makna qaid adalah mengawasi. Rasad. Ya. Tafsir At-Tabari itu. Kita bahas lagi ulama modernnya ya. Al-Utsaimin menjelaskan begini. Raqibun muraqabun lailanan wa naharanan layan fahu anil insan atidun hadirun la yumkinu an yagiba wa yuwakilan gairahu fahuwa qaidun muraqabun hadirun la yafutuhu syai'un intaha. Nah, kan? Ini ada di tafsiru surati Qaf. Tadi dibaca yang 18. Raqib itu maknanya bersifat mengawas. Yang mengawasi siang dan malam, tidak henti-hentinya mengawasi manusia. Atid itu maknanya selalu hadir, tidak mungkin hilang, tidak mungkin tidak absen. Nah, ya kan? Nah, udah jelas penting. Nggak hadir. Nggak hadir, nggak absen. Bengek lah. Ya kan? Atau mewakilkan kepada lainnya. Maksudnya yaitu selalu hadir dan mengawasi, tidak terluput sesuatu pun. Ini tafsir surat Qaf Syekh Utsaimin. Nah itu dia. Qaf tadi udah dibaca 18 tuh. Sedangkan kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar, ulama sekarang deh, menjelaskan begini. Bahwa pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa Raqib Atid itu bukan nama. Bukan nama malaikat. Itu tidak tepat itu kalau disebut nama. Beliau ngomongnya gini. Yadkuru ba'dul ulama'i an minnal malaikati manismuhu raqibun wa atidun. Istidlalnya nih. Biqaulihi ta'ala. Ma'yun fazu min qaulin illa dalayhi raqibun atidun. Wa madaqa'uruhu gairun sahin. Ya kan? Wal raqibu wal atiduhuna wasfani lil malaikayani aldaini yusyalaini amalal ibadi. Ya kan? No. Ulama dulu sampai ulama sekarang menjelaskannya bahwa dia itu bukan nama. Sebagian ulama mengatakan artinya bahwa di antara nama malaikat yaitu Raqib dan Atid itu tidak nama. Ini berdalil dari surat Qaf ayat 18. Yang mereka sebutkan ini tidak benar. Raqib dan Atid adalah sifat dari dua malaikat yang mencatat amal manusia. Ini kitabnya Alam al-Malakut al-Abrar. Kitabnya itu silakan sekarang oleh saya ini dibuka halaman 12. Itu referensinya. Jangan jelas-jelas dong, udah selesai S2 saya dong. Enggak, ini menjelaskan akliyah kita. Lalu apa nama kedua malaikat tersebut? Kan itu yang dicari supaya kalau dipanggil bisa datang kan gitu. Jawabannya gini kalau diundang ya. Jawabannya ini. Kita nggak perlu tahu nama malaikat tersebut. Dipanggil nggak dipanggil kodratnya ada di kita. Tuh. Keterima tuh. Ngapain? Mesti tahu namanya. Dia udah ada di kita kok kodratnya begitu. Karena syariat tidak menjelaskan namanya.
Yang terpenting imani bahwa ada malaikat yang berada di sebelah kanan, sebelah kiri tubuh manusia, ngawasin kita. Dia di situ tempatnya. Tugas itu ngapain dipanggil-panggil? Ini kan ada yang aneh. Rokib mencogok kamari katanya. Tolonglah Den cari piti katanya. Itu kamar larinya tuh. Kajian tuh. Ya. Kan tertulis dalam surat Qaf ayat 18. Betapa banyak malaikat yang memiliki tugas masing-masing, akan tetapi tidak kita ketahui namanya. Banyak kan? Kalau diketahui, kalah matematik Pak. Ya, ribuan. Jadi tidaklah seorang berbuat kecuali akan dicatat oleh malaikat tersebut. Memang itu tugasnya, sekecil apapun. Bahkan hingga rintihan orang yang sedang sakit dicatat Pak. Ini ada adab. Sakit ya sakit mah itu CTM katanya. Lah padahal UB-nya cegahnya gampang loh Pak. Ya toko yuk paku tak katanya, malaikatnya paku Pak. Kamu kaji itu Pak. Mendakwa itu Pak. Ya. Ini ada riwayat Pak ya. Ulama mazhab lagi. Begini nih. Ya begini riwayatnya. Tidaklah seorang berbuat kecuali akan dicatat oleh malaikat sekecil apapun itu. Bahkan hingga rintihan orang yang sedang sakit. Ini ada riwayat dikisahkan dahulu ketika Imam Ahmad sakit. Kita tahu itu populer Imam Ahmad itu. Dan dijenguk oleh saudaranya yang ahli tafsir. Ya, saudaranya Imam Ahmad sedang merintih. Imam Ahmad Pak. Sakit, aduh deh, sakit, mana ada talo deh, sakit, banyak orang cerita. Banyak. Maka saudaranya ngomong, karena dia ngerti tafsir, wahai Abu Abdillah, tenanglah. Abu Abdillah ini Imam Ahmad panggilannya. Sesungguhnya Tawus berkata, ada ulama di atas dia namanya Tawus. Tawus itu rumusnya ke atas itu. Sesungguhnya malaikat pencatat sampai rintihan orang yang sedang sakit itu mencatat, karena Allah berfirman di Quran surah Qaf 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat mengawasi, selalu hadir. Ngomong itu hati-hati Pak, diawasin omongan antum. Setan, kacau Pak. Nyata tuh, apa keciang? Sampili, hati-hati, catat tuh sampili Pak. Kalam A2A tuh, urang acot teperanga di situ. Sadari, ada mengawasi kita, ngecek pun ada, makanya disebut kalam A2A. Maka sejak saat itu Imam Ahmad berhenti merintih, karena mungkin sakit, ya. Mungkin mengeluh, mungkin menggarutu, mungkin indah cegak. Tuh, jadi musibah ado amalan hadis. Akui marinti itu judikir de doso. Sampai enggak? Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Itu nan keren. Nih, aku dan sakit juga, aku ndak ada piti juga. Dah, mungkin kalawi entum. Kisah ini dinukil oleh Syekh Utsaimin dalam Syarhul Wasta'iyah, judul bukunya halaman 47. Itu referensinya ya. Jadi apa yang Andung sampaikan itu, Andung selalu nukil dari ulama-ulama keren dulu, dan itu bersanad. Ngaji itu harus ada sanad Pak. Aku ngaji di YouTube Pak, sanadnya kalangkabui. Kalau di Sikor itu dipertanggungjawabkan kan, ada rantainya kan. Nah, itulah dia penjelasan secara detail malaikat raqib dan atid. Itu nama sifat yang ada pada intern tiap-tiap manusia. Sepakat tak? Udah ya? Nah, kita tutup itu. Yang kelima, malaikat. Yang kelima, masih ada apa? Ada yang tahu? 2 malaikat udah di gunung ada. Untuk kita juga tuh di gunung. Ya. Yang ngiring depan belakang ada. Betul kan? Majelis zikir ada malaikatnya. Ya, banyak berarti kan? Nah, yang kelima apa Pak? Malakul mauti.
Nah, ini banyak yang tahu nih. Malaikat pencabut nyawa. Israel, udah ada tuh Israel sifat. Malaikat maut. Biasa disebut malaikat maut. Sebagaimana dari namanya, malaikat maut bertugas mencabut apa Pak? Arwah. Mencabut arwah, ruh manusia. Jadi penamaan pun malaikat maut, Allah berfirman dari penamaan ya, supaya kita tahu. Nah, Asy-Sajdah ayat 11, Iqra Iwan. Itu dia dari penamaan. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Tolong diingat Ikhwan ya, dari ayat tadi. Ya. Penamaan Israel itu tidak ada dasarnya. Nggak ada. Ada Israel itu nggak? Nggak ada dasarnya di Quran maupun Sunnah, cari tentang. Dari mana ke Israel tuh? Lah pusing kan dong. Coba ya, anak-anak S2, S1, SAD, sarjana goib. Israel itu nama malaikat pencabut nyawa. Nggak ada dasarnya. Karya benar dong, indah on, nggak didalami. Pancing dulu, bawa sih kok sunnah ke Quran. Ada gunanya ngaji kok? Apa kok? Jangan datang Israel mati juga deh. Nggak tahu Israel itu siapa dia. Itu Pak. Jadi ini penting Pak ya, penting. Malaikat maut memiliki pembantu. Ingat, paham Pak? Israel itu makna dari imam tadi itu enggak? Kan ada 3 tuh imam tuh. Iya kan? Berarti ini Pak ya. Israel itu kan bisa disebut peniup sangkakala, urusannya gede. Maka untuk cabut manusia kan nggak perlu Israel. Maka dikirim pembantu yang akan mendatangi orang yang akan meninggal untuk mencabut angoknya. Datang tuh malaikat. Pas antum malaikat, kalau nggak percaya matilah dulu Pak. Tiba-tiba malaikatnya seram Pak. Antum badoso. Cingkaha tuh orang tuh. Itu saja tandanya. Mau kata kaji-kaji, mana kang Pak. Kalau lama ngaji pun nagang-nagang Pak, ndak ada keluar karinya di jidat, kacau Pak. Ditakin kok ngangak-ngangak Pak. Perhatian loh, jangan-jangan Pak mabuk tuh. Sampai mati mabuk juga kan. Ya kan? Jadi ada malaikat pembantu yang datang, khususnya yang tim cewek Pak. Jika manusia yang akan dicabut angoknya, nyawanya, ruhnya, orangnya soleh, maka malaikat akan datang dalam rupa yang betul-betul indah bagus. Maka senyum. Ya, makanya kalau orang jatuh cinta, walaupun peang Pak, anak duo hantu balau nyok aja ke Medan tuh Pak, gilo. Itu yang mesti diruya, kama kaji kok. Nggak mau tahu, nggak coba rubah. Iya enggak? Akan itu, maka jadi nasihati. Sulit Pak. Ini peloan saya alaknya. Jangan menggadang jojo ilmu-ilmu dunia tuh. Ilmu Quran kan dilawan. Payah Pak. Rupanya bagus. Pasti senyum Pak. Orang jatuh cinta Pak. Nah, kalau cintanya kepeng walaupun gempor lah tuo.
tetap sesuko kepengnya. Kan gitu tuh. Kadi cegaan nggak bisa, Pak. Susah. Iya, bakuan sih lah. Tahu di bakuan? Hah? Di Behano. Nyawa orang tersebut pasti dicabutnya gimana? Kalau yang datang bagus, malaikatnya indah, lembut. Namun sebaliknya, jika manusia yang akan dicabut angoknya, pandoso, pamabu, munafikun, ya nak, mabani-mani, ditonjok juga, alah, pan yang ano. Maka malaikat mendatanginya dalam rupa, kalah Pak Siampa, Pak, lebih buruk dari Siampa. Menyeramkan. Arwahnya pun akan dicabut dengan sangat keras dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kok bantu adu lidi. Nggak ada kasih sayang. Ada kejadian tuh. Acok kali ya. Jadi mangawak menonton. Berdoa lah Pak. Nggak bisa ditolong. Ditalkin ke ngangak. Alah ditalkin dia anu ngangak juga deh. Nggak ada ilmunya. Dasarnya mana nandung sampean? Al-An'am 93 ikro ikuan tuh. Baca tuh. Bukan kata andong. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ada orang yang nyombong. Ada kata ilham katanya. Ikut elok orangnya. Masih tahan dulu ke. Sebenarnya dia cinta nafsu Pak. Ya nak? Nah, maka masih ego. Dijual ke Allah ke. Dapat ilham, wisik. Dari andong macam masuk ke dalam. Harus orang itu. Gila. Ada yang itu. Ada Pak. Kejadiannya di langit. Dijual dulu andong. Ilham harus itu katanya. Kamu kok cari salah me. Lajalin nafsunya menuai ego. Jadinya kalau sakratul maut itu.
Ngiri kan? Didoakan ya ahli kasap. Capek matian saya orang untung anu ndak ngece itu dah boleh. Matinya bisa mah. Kemudian setelah malaikat maut mencabut arwah dan mengeluarkannya dari jasad seorang hamba, arwah tersebut akan diserahkan kepada malaikat rahmat. Pencabut nyawa bukan Hidroil, itu sifat. Tahu nggak? Pembantunya. Bisa pembantu nan barupo elok, bentuk malaikatnya bisa nan barupo buruk. Ada di Quran. Nah, arwah tersebut kemudian baik nan buruk, baik nan elok, parangenyo disarahkan namo malaikatnya. Malaikat rahmat bukan namo pula tuh. Ya. Atau nan kedua namanya sipeknya malaikat ajab. Dua malaikat itu guys itu. Banyak ndak cik manusia tuh malaikatnya. Nah, yang menjadi penanggung jawab kedua orang tersebut. Ruh buruk, ruh elok. Malaikat rahmat, malaikat ajab. Ya. Itu yang perlu anu sampaikan. Jadi urusan dunia adalah selesai itu malaikat. Kemudian baru masuk dunia kemudian. Nah, dunia barja. Nah, dan ke-6 di bab selanjutnya ya. Numputui saya dulu ini. Nah, malaikat bertugas bertanya di alam kubur. Beda sampai tuh. Ya lah. Ada malaikatnya balik. Ada pula dan ke-7. Malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Lain pula malaikatnya tuh. Kau indah kaji malaikat pendek sih. Indah pak. Bertahap tuh. Nan penting dan di dunia adalah selesai. Angku disarahan ke malaikat ajab atau malaikat rahmat. Clear. Urusan berikutnya itu tergantung dari urusan dunia. Betul kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep malaikat. Ternyata tidak putui. Kita putuikan, kita tamatkan di dimensi kedua saja ya. Ya. Alam barjah. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.